Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Ko David. Salam olahraga. Tentunya saya berharap semua sehat-sehat selalu, eh, selalu bisa melakukan aktivitas. Hari ini hari Minggu, semoga yang punya aktivitas bisa selalu sukses mengerjakannya, dan jangan lupa selalu kita beribadah. Oke, tentunya kita tahu bahwa hari ini adalah pembukaan kompetisi Piala Sepak Bola, yaitu di AFF Asia Tenggara. Nah, di mana kita tahu Indonesia akan bertanding besok, ya. Jadi pembukaan hari ini akan eh, ada pertandingan antara Kamboja melawan Malaysia, ya. Kamboja melawan Malaysia di eh, Kamboja pada jam Indonesia adalah 17.45, berarti jam 5.45. Nah, itu disiarkan oleh RCTI karena hak siarnya ada di RCTI. Dan tentu kita tahu besok tanggal 9 Indonesia akan berjuang, ya, merebut poin penuh, yaitu 3 poin di kandang Myanmar. Tentu kita tahu pertandingan pertama Indonesia adalah kita bertandang ke Myanmar, ya. Bertandang ke Myanmar, kita akan menghadapi Myanmar. Semoga pasukan muda U22 Indonesia ini bisa berhasil meraih 3 poin penuh. Nah, apakah bisa? Pasti bisa, ya, tapi tidak gampang karena kita tahu Myanmar ini menurunkan 8 pemain naturalisasinya. Nah, siapa-siapa saya juga tidak terlalu perhatikan. Jadi saya anggap mereka juga tim kuat karena ada naturalisasi 8 orang. Nah, sedangkan kita Indonesia menurunkan U22 yang beberapa aja yang pemain kita yang memperkuat timnas senior. Ada Rafael Struij, ada Marcelino, ada Hoki Caraka, Kakang, terus ada Arhan Pratama, Asnawi. Nah, jadi semoga pelatih kita Coach Sintayong bisa meracik taktik dan memberikan semangat daya juang untuk timnas Indonesia. Semoga kita bisa meraih hasil yang maksimal, yaitu meraih 3 poin pertama. Nah, setelah itu kita akan pulang ke kandang ke Indonesia untuk menjamu Laos. Nah, untuk menjamu Laos kita berharap kita bisa mengambil 3 poin juga. Lalu kita akan bertandang ke Vietnam. Nah, ini yang sangat berat. Kita tahu sendiri bahwa Vietnam itu menurunkan tim yang sangat-sangat kuat, yaitu semua pemainnya itu bisa hadir, bisa dipanggil untuk Piala AFF ini karena mereka ingin sekali menjuarai AFF untuk kesekian kalinya. Kita tentunya tahu Thailand, Vietnam ada peraih AFF yang beberapa tahun terakhir ini. Nah, setelah kita melakoni melawan Vietnam di tandang, lalu kita akan pulang ke Indonesia untuk menjamu Filipina. Apakah kita bisa menjinakkan Filipina? Tentunya bisa, tapi tidak gampang. Kita tahu kalau kita main melawan Filipina, mau di tim senior atau tim U22 atau U23 atau U17, itu tidak gampang. Bisa kita menang, tapi dengan skor yang sangat tipis, ya, dengan skor yang sangat tipis. Jadi Indonesia kalau lawan Filipina selalu dengan skor yang sangat tipis, ya. Kita bisa menang, cuma skornya sangat tipis, jadi tidak gampang. Nah, kita tinggalkan dulu Filipina, Vietnam, Laos. Kita fokus dulu ke Myanmar. Kita tentunya tahu eh, semua pecinta sepak bola Indonesia, pendukung fanatik timnas Indonesia akan berharap Indonesia dapat pulang membawa 3 poin penuh, yaitu membungkam Myanmar. Apakah kita bisa menang? Bisa. Karena bola itu bulat. Yang penting pemain-pemain U22 kita ini
harus mendapatkan satu semangat yang tinggi, semangat juang tinggi, tidak eee, gampang kecewa, tidak gampang puas. Jadi full 90 menit plus 6, mungkin plus 7, mungkin plus 8 atau plus 5, harus dengan konsentrasi tinggi. Karena dengan kesalahan sedetik pun itu akan menjadi malapetaka buat timnas Indonesia. Oke, kemungkinan STY akan menurunkan 3-5-2. Ya, kemungkinan dia akan menurunkan 3-5-2 karena ini adalah formasi yang disukai STY. Kalau posisi dengan formasi 3-5-2 tentunya dia akan memiliki 3 back. Ya, 3 back tengah, yaitu kemungkinan ya akan dipasang Ferrari dengan pengalamannya dia di timnas senior. Nah, ada Kadek juga, Kadek Arel yang berhasil kemarin menjadi apa pemain hebat ya sebagai back sentral di jantung pertahanan di, kalau tidak salah di U17, kalau saya tidak salah, kalau saya dikoreksi. Nah, ada juga Kakang. Kakang juga sempat memperkuat timnas Indonesia senior ya kan. Nah, dengan pengalamannya mereka bertiga ini tentunya berharap Kadek bisa mengimbangi ya dengan potensinya Kadek sebagai pemain muda. Tentunya dia bisa akan mengimbangi kedua seniornya yaitu Ferrari sama Kakang. Nah, kita masih tahu masih ada pelapis yaitu Jultan Jaki ya. Jultan Jaki juga bagus untuk bertahannya. Nah, kita berharap Sintayong bisa menurunkan yang terbaik, apakah Ferrari Kadek Arel atau Kakang Kadek Arel Ferrari atau Jutan Jaki. Jadi tergantung Sintayong yang melihat kondisi empat pemain belakang ini yang mana yang lebih fit untuk tampil. Nah, untuk wingback bisa dipastikan STY akan menurunkan kedua pemain timnas senior kita, yaitu Asnawi sama Pratama Arhan ya. Tentunya kita tahu bahwa Asnawi adalah seorang kapten timnas Indonesia sebelum STY menunjuk JI Jazz. Nah, di Piala AFF ini saya yakin STY akan memberikan ban kapten kepada Asnawi. Jadi kembali menjadi kapten. Nah, kita tahu bahwa di U22 ini Asnawi memang seorang pemain yang paling senior dengan umur 25 tahun ya. Dengan umur 25 tahun dia juga kapten timnas Indonesia senior sebelum digantikan ke JI Jazz. Nah, kalau JI Jazz tidak tampil tetap Asnawi masih sebagai kapten. Jadi artinya kapten kita ada dua. Jadi tukar-tukar ya. Oke. Nah, tentunya setelah tiga back central ini boleh dipastikan antara berempat ini, antara Ferrari, Kadek, sama Kakang ataupun Jaki. Nah, tentunya di wingback ada dua pemain senior kita, Asnawi sama Pratama Arhan. Nah, tentunya kita tahu selama ini kedua wingback kita ini kan selalu membantu penyerangan. Ya kan, membantu penyerangan. Beberapa kali kita lihat di senior Asnawi bisa memberikan peluang-peluang yang bagus untuk strikers, begitu juga ngancam gawang-gawang lawan. Nah, begitu juga dengan Pratama Arhan, apalagi Pratama Arhan ini dengan ada spesial untuk lemparan dalamnya, lemparan jauhnya. Itu juga satu kesempatan untuk lemparan jauh. Nah, bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita yang badannya lebih tinggi seperti Struik atau Kakang atau misalnya Kadek gitu kan. Nah, jadi ini sangat bagus ya, sangat bagus. Kita berharap Arhan bisa memimpin untuk timnas Indonesia U22 ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, setelah wingback, tentunya kita tahu bahwa kita punya gelandang yang bagus ya, kita punya gelandang yang bagus. Ada Arkan Fikri ya, Arkan Fikri ada gelandang yang bagus, masih muda juga. Nah, kita juga tahu ada Rivaldo ya, Rivaldo itu juga bagus. Nah, kita tentunya ada tahu Marcelino ya, Marcelino. Nah, Marcelino ini akan main di tengah ya, di belakang kedua striker. Nah, kemungkinan striker
kita kan ada 3 striker nih, ada Struijk, ada Ronaldo Kuate, sama ada Hoki Caraka. Nah, bisa dipastikan Hoki Caraka akan mendapatkan satu tempat ya di striker utama, yaitu STY akan menggunakan 3-5-2, berarti kita menggunakan 2 striker. Nah, boleh dikatakan Hoki pasti mendapatkan satu tempat untuk striker. Jadi satu tempat lagi akan diisi antara Struijk atau Ronaldo Kuate. Kalau lihat dari fisik ya, dari fisik perjalanan, kemungkinan Ronaldo Kuate yang akan diturunkan karena Ronaldo Kuate tersebut sudah bergabung dengan timnas menuju Myanmar itu beberapa hari yang lalu. Nah, sedangkan Struijk baru bergabung. Ya kan mungkin perjalanannya masih capek segala macam. Nah, kalau lihat dari waktu istirahat kemungkinan Ronaldo yang akan diturunkan. Tapi kita lihat lagi pengalaman Struijk memperkuat timnas Indonesia yang bekerja sama dengan Marcelino, dengan Arhan sebagai wingback yang bisa maju. Nah, dengan Asnawi wingback yang bisa naik turun dengan Marcelino. Nah, kesempatan lebih besar yaitu Struijk. Apabila Struijk itu dengan kondisi fisik yang fit, nah kemungkinan Ronaldo akan dicadangkan untuk mengganti antara Struijk atau Hoki Caraka apabila tampil kurang maksimal. Apabila mereka berdua tampil dengan maksimal, kemungkinan besar juga Ronaldo akan tidak dimainkan. Dia tergantung STY gimana melihat kondisi fisik pemainnya. Nah, tentunya kita tahu bahwa siaran langsung, hak siarnya ada di RCTI teman-teman. Ada di RCTI, yaitu besok malam jam 19.30 atau jam 7.30, setengah 8 ya. Setengah 8, jangan lupa pecinta sepak bola Indonesia yang antenanya tadinya kurang bersih, kalau yang masih menggunakan antena biasa, nah yang mendapatkan channel siaran dari RCTI, nah diperbaiki dulu dah. Ya, diperbaiki dulu supaya kita bisa memberikan dukungan untuk timnas kita yang berjuang di U22 ya. Kita tidak punya target yang mewah, tidak punya target yang bagus. Nah, tapi kita berharap timnas U22 ini bisa mencapai hasil maksimal. Kalau bisa kita masuk final dan juara. Apakah bisa? Kemungkinan itu selalu ada. Tergantung bagaimana STY meracik timnas ini, pemain-pemain punya semangat yang membara seperti timnas putri yang berhasil meraih juara. Nah, seperti timnas senior yang berhasil masuk ke round 3 untuk negara Asia Tenggara. Nah, jadi kesempatannya itu selalu ada, pasti ada. Makanya saya berharap, saya berpesan kepada timnas U22 ini, adik-adik kita ini, ayo semangat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah hilang konsentrasinya satu detik pun. Karena apabila kalian ini, adik-adik kita ini melakukan kesalahan satu detik pun, maka itu akan menjadi bumerang untuk pihak lawan bisa mencetak gol atau membahayakan gawang kita, ya kan? Nah, di sini saya tidak membahas penjaga gawang kita karena saya juga belum begitu mengenal mereka karena masih yang U22. Saya juga jarang mengikuti Liga Indonesia. Bukan saya tidak cinta Liga Indonesia, karena memang saya fokus timnas seniornya gitu loh. Nah, sekarang tergantung STY ya, tergantung STY. Semoga STY bisa melihat potensi-potensi pemain muda kita untuk memanfaatkan talenta mereka supaya STY bisa membawa U22 ini terbang tinggi ya, terbang tinggi. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengkawinkan Piala AFF Women sama timnas U22 ini, yaitu di Piala AFF Senior. Nah, tentunya sangat bangga, ya kan? Sangat bangga. Tentunya rakyat Indonesia, 230 juta rakyat Indonesia dengan mata terbuka akan melihat timnas Indonesia terbang tinggi. Nah, teman-teman, saya hanya bisa mensarankan, kita boleh kritik Sintayong, kita boleh kritik
pemain kita, tapi mereka manusia, teman-teman. Ya, mereka manusia, kadang tampil bagus, kadang tampil jelek, kadang tampil kurang maksimal. Nah, kita boleh memberikan kritik, tapi yang sewajarnya ya, yang sewajarnya, jangan sampai kita menjudge pemain-pemain kita ini sama pelatih-pelatih kita ini. Sintayong apakah bagus? Iya, sangat bagus. Dia bisa membawa timnas U23 berprestasi sampai semifinal. Nah, dia juga bisa membawa Indonesia menjadi negara pertama, negara Asia Tenggara pertama yang bisa masuk ke round 3 dan menduduki peringkat ketiga. Ya, kita masih ada 4 kali pertandingan. Jadi, apabila STI bisa bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia secara langsung di round 3 ini, yaitu mendampingi Jepang, itu sangat luar biasa ya. STI juga manusia, berikan dia kerja gitu loh. Kita dukung, dengan dukungan kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, saya yakin dia akan sangat semangat, dia akan serius menangani timnas Indonesia. Sekarang kita lihat dia begitu serius ya dengan pengalamannya dia membawa Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia yang pernah kita tahu itu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya berharap bantuan teman-teman memberikan subscribe, share, komen untuk channel saya ini. Itu membuat saya sangat semangat untuk bikin video-video berikutnya. Nah, tanpa kalian, tanpa teman-teman pecinta sepak bola, channel saya ini tidak akan bisa maju. Jadi, bantu saya kembangkan channel saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.